Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi pertemuan kedua ya, yaitu tentang medan listrik ya, tentang medan listrik. Langsung pakai whiteboard aja ya. Kita taruh ini ya. Perlu dibesarin ya. Salah. Satu lagi ya, yang ini tadi ya. Ini ya. Oke, benar sudah maksimal ini belum ya? Ini ya. Ya. Oke. Ya. Jadi saya mau jelaskan dulu tentang apa itu medan listrik gitu ya. Kalau dari definisi, medan listrik itu didefinisikan sebagai gaya ya, gaya listrik ya, gaya listrik persatuan muatan gitu ya. Saya tulis aja definisi. Jadi ini judulnya apa? Medan listrik ya. Nah. Ya, sini ya. Medan listrik. Ya, ternyata kebalik. Pesan kok aneh. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, jadi apa? Medan listrik. Tadi apa definisinya? Lambat vektor kan dia ya. Kenapa? Karena dia berasal dari gaya ya. Jadi dari definisi itu apa? Medan listrik itu sama dengan apa? Gaya persatuan muatan listrik yang mendapat efek dari medan listrik tersebut ya. Ya, jadi maksudnya itu kalau ada medan listrik ya, kalau ada medan listrik maka kalau ada muatan berada di ruang tersebut dia akan mendapat yang namanya gaya, yaitu gaya yang kita bahas kemarin, gaya kolom ya, gaya kolom atau gaya listrik, gitu ya. Jadi maksudnya itu kalau ada muatan listrik di dalam medan listrik, maka muatan listrik tersebut akan mendapat yang namanya gaya, gaya kolom atau gaya listrik, gitu kan? Nah, terus sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi penimbul adanya medan listrik? Medan listrik itu timbul karena apa? Karena apa? Ya dari muatan juga gitu ya. Ya, jadi kalau kalau kemarin kan kita bahas gaya antara dua muatan gitu ya. Ya, di mana ada gaya tarik, ada gaya tolak kan ya, bergantung sama apa jenis muatannya ya. Kalau muatannya sama akan saling apa kemarin ya, tolak ya. Terus kalau berlainan jenis tarik kan kemarin kan saya analogikan dengan manusia ya. Cuma kalau muatan listrik kan patuh terhadap hukum kolom ya. Kalau manusia kan ya ada penyimpangannya gitu ya. Maksudnya itu keluar dari aturan gitu ya, dari hukum kolom ya. Nah, itu. Jadi itu bisa kita lihat ya, yaitu dengan pendekatan gini. Jadi misalkan ada dua muatan ya, muatan satu dan muatan dua. Ya, anggap aja dua-duanya plus. Maka nanti akan timbul apa? Gaya tolak gitu ya. Itu bisa kita lihat bahwa pertama ada muatan satu gitu ya. Muatan satu nanti akan menghasilkan medan listrik. Ya, karena di situ ada medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan satu, maka kalau ada muatan dua di situ, dia akan mendapat gaya. Gitu ya. Kemana arah gayanya? Ya, tergantung jenis muatan. Kalau muatannya positif, maka nanti gayanya searah dengan medan listrik. Kalau muatannya negatif, gayanya nanti apa? Berlawanan dengan medan listrik gitu ya. Gitu ya. Jadi arah gaya nanti bergantung sama jenis muatan, plus atau minus. Gitu ya. Kalau plus berarti gaya searah dengan medan listrik ya, atau apa? F searah dengan E gitu ya. Kalau negatif nanti apa? F negatifnya E gitu ya. Itu dari definisi ya. Nah, dari definisi ini kan kita juga tahu nanti satuan dari medan listrik itu apa?
Kan kalian tahu satuan gaya kan Newton ya. Satuan muatan listrik itu kan Coulomb ya. Sehingga nanti satuan dari medan listrik itu adalah Newton per Coulomb gitu ya. Itu kalau dari satuan ya. Jadi satuan dari sini ya. Apa satuan dari medan listrik gitu ya. Ya, jadi F F satuannya kan Newton ya. F satuannya Newton ya. Sementara Q satuannya adalah Coulomb ya. Maka E satuannya adalah apa? Newton per Coulomb ya. Itu ya. Oke, itu dari definisi. Nah, kemarin kita juga sudah bahas hukum Coulomb ya. Ya, yaitu apa? F sama dengan apa kemarin? Ya, kemarin kan kita bahas itu ya, sebentar. Kemarin kita bahas itu bahwa bahwa apa katalah misalkan rumus F21 yang satu tadi ya. F21 vektor ya. Sama dengan apa? Kemarin yang kita bahas ya, K siapa? Q2 Q1 lalu apa? Per nah, jangan lupa kuadrat ya. Terus apa? Nah, R21 topi gitu ya. Ini adalah gaya pada mana ini? Gaya F21 itu gayanya pada muatan apa? Pada muatan 2 yang ditimbulkan oleh muatan 1. Berarti penimbul medan listriknya siapa? Muatan 1 ya. Jadi ini muatan 1 menimbulkan medan listrik ya. Sebut aja E1 gitu ya. Ya gitu. Nanti E1 itu kena ke muatan 2 ya. Sehingga menimbulkan gaya ini, gaya apa ini? F21 gitu ya. Atau nanti itu tadi bisa tulis ini nanti. Ya, berarti tadi kan ini nanti. Ya apa ini? Jadi nanti itu saya tulis gini nanti. Yang kena apa? Q2 tadi ya. Ini nanti Q2 ya, kalikan apa? E1. Ya, kenapa kok E1? Karena penimbulnya kan dari muatan 1 ya. Yang kena itu apa? Muatan 2. Jadi E1 berasal dari muatan 1 gitu ya. Kena Q2 gitu ya. Ya, sehingga kalau gitu kan kalian kalau dari rumus ini nanti kira-kira E1 sama dengan apa kalau dari rumus ini? Kalau dari situ loh, E1 sama dengan apa nanti isinya nanti? Isinya E1 apa nanti? Kan tinggal bisa kan kalian bisa nebak nanti isinya E1 coba saya tulis di sini ya. Kalau gitu E1 sama dengan apa? Kan tinggal ini apa? K ini ya. K apa nanti? Q1 ya. Terus apa? R21 kuadrat atau apa? R21 kan gitu ya nanti jadi gitu ya. Ya jadi nanti gini. Jadi nanti sama dengan apa? K ya apa? Q1 ya. Q1 lalu apa? Per ya R21 kuadrat ya. Terus apa? R21 topi. Biasanya biasanya Q2 itu kita anggap sebagai muatan uji ya. Muatan uji yang kita taruh di titik pengamatan ya. Sebut aja misalnya titik pengamatan kita sebut dengan nama P ya. Ya, kalau muatan muatan uji atau muatan Q2 saya taruh di titik P, maka nanti itu bisa saya tulis gini. Ya, bisa saya tulis gini. Apa itu? Atau gini nanti ya bahwa apa ini bahwa E1 katakanlah gitu ya. E1 nanti sama dengan ini K I1 ya, lalu apa? Per R, saya ganti P ya. RP1, P itu titik pengamatan ya. Ya, nanti sama dengan apa nanti ini RP1 apa? Topi. Ini ya. Ya, sampai di sini bisa dimengerti. Mungkin masih bingung ya. Supaya nggak bingung saya kasih contoh ya. Saya contoh. Nah, ini tapotai ya. Rumusnya ini wajah ya. Ya, E1 sama dengan apa? K, Q1,
RP1, sorry, ada yang kurang apa tuh? Ya, saya lupa, maaf, maaf. RP1 kuadrat ya, saya lupa tadi. Ada yang kurang. Ini ya, jadi ini adalah apa? RP1 kuadrat, gitu ya. Oke, supaya lebih jelas saya kasih contoh ya. Saya contoh. Misalkan katakanlah, biar kalian gampang menangkap, saya nggak ngomong 3 dimensi ya. 2 dimensi aja ya, biar gampang dibayangkan gitu ya. Gitu. Jadi misalkan ini, misalkan saya punya ini ya, ada koordinat gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ya gitu ya. Terus saya punya 3 muatan. Misalkan aja ya. Muatan pertama di sini. Muatan positif ya. Ini muatan positif. Nah, ini muatan positif ya, kelihatan ya. Satu. Tapi nggak bisa ditebelin ini. Ya apa caranya ya? Nanti maksudnya ya. Atau biar kalian kelihatan ini positif ya. Ini siapa ya caranya supaya nggak ketumpuk. Ganti warna. Ya apa caranya? Saya nggak ngerti. Format ya. Oke, oke, oke. Pakai apa, merah ya, bukan ya? Tetap apa hapus dulu ya. Format merah ya. Oke, sini ya. Misalkan ini apa, positif gitu ya. Oh ya, saya banyak belajar dari kalian ini ya. Oke, terus ini juga. Misalkan muatan plus juga ya. Nah, ini muatan plus. Terus muatan negatif, tapi posisinya di sini ya. Di sini loh. Ini ada muatan negatif. Katakanlah, misalkan ini koordinatnya A ya. Pokoknya A, nggak harus angka kan, berupa huruf ya. Itu bisa berapapun lah gitu ya. Disebut aja A. Oh, ganti warna aja ya, biru. Bentar, bentar, bentar. Tadi warna apa? Biru ya. Oke, biru tadi. Biru ini ya. Oke, katakanlah ini itu A ya. Ini juga A, misalkan aja ya. Ini juga A gitu ya. Ini juga A. Terus ini juga A juga ini. Ini loh. Wah, nggak pas ya. Nggak pas. Tapi maksudnya itu, ngerti maksud saya ya. Itu satu garis gitu loh. Cuma saya nggak bisa gambarnya ya. Oke, ya tak upayakan lah. Gini ya. Berarti berbentuk apa ini? Ya, kayak apa? Kayak persegi lah. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalian diminta menghitung medan listrik di pusat koordinat. Berarti P-nya di sini ya. Tanya gitu. Kalian diminta menghitung medan listrik di sini. Titik P sebagai apa? Di pusat koordinat. Ya. Tadi kan Q1 menghasilkan medan listrik Q1 ya. Kalau di sini ada berapa muatan? Ada 3 kan ya. Jadi nanti masing-masing muatan akan menghasilkan medan listrik. Jadi nanti ada, sebentar, ini Q1 yang mana, Q2 yang mana, Q3 yang mana ya? Ya terserah. Anggap aja ini katakanlah ini satunya di sini ya. Terserah, pokoknya sembarang lah. Anggap aja ini sebagai apa ini? Q1 ya. Ya, ini sebagai apa ini? Q2, ini sebagai berapa nilainya? Pakai apa? Tadi kemarin pakai nano ya. Ya pakai nano lah. Biar gampang, terserah kalian mau berapa nano ini. Biar gampang satu aja ya. Ini 1 nano ya. Ini 1 nano kolom. Yang ini berapa? Satu juga. Satu semua. Terus katakanlah ini 2 gitu ya. Biar beda gitu ya. 2 nano kolom misalkan gitu ya. Yang ini apa ini? Enggak, satu aja deh. Ya, terserah kalian. Wah, ya. Berhubung saya bahas soal, terserah saya ya. Oke gitu ya. Ya, jadi nanti ada apa itu? Ada E1, E2 sama E3. Pertanyaan saya gini, E1 arahnya kemana? Jadi gini, eh, kan kalian tahu kalau muatan positif ya, itu kan mendapat tolakan ya. Ya, kalau muatan negatif dia akan ditarik ya. Tadi muatan ujinya pakai muatan apa tadi? Tadi dibahas, saya bahas tadi loh. Tadi kalau pakai muatan uji tadi, yang mana sih tadi? Tadi loh. Ini ya, coba tadi loh. Tadi loh. Tadi kan saya pakai muatan uji. Mana tadi?
Ini loh, I2 ya. Ya. Anggap aja positif-positif itu ya. Anggap aja gitu aja ya. Oke, gitu. Jadi gini. Jadi kalau misalkan anggap aja di P ini saya taruh muatan uji ya. Ya, muatan uji biasanya bermuatan plus biasanya ya. Kira-kira kalau dia oleh muatan Q1, dia mendapat gaya kemana? Jadi perhatikan, muatan uji biasanya bermuatan plus ya. Muatan uji saya taruh di titik pengamatan, di titik E ya. Dia oleh muatan Q1, dia mendapat gaya kemana? Ke bawah kan itu ya. Karena dia plus, ditolak kan ya. Ya, berarti artinya nanti di sini E1 arahnya ke bawah ya. Gitu kan, artinya gitu. Jadi nanti di sini ini arahnya ke bawah gitu ya. Bisa sebut aja Pak E1 arahnya ke bawah ya. Kemudian kalau yang gampang dulu aja deh. Kalau E3 yang gampang dulu ya. Kalau yang dua agak rumit aja. Kalau E3 kemana? Kiri kan soalnya dia plus ya. Kan ditolak juga ya. Ya. Berarti dia nanti akan mendapat gaya kiri, benar-benar. Benar kalian ya. Jadi dia mendapat gaya, bentar, kayaknya ini adalah apa? Jadi E3 ya. Sekarang kalau E2 gimana? Jadi ini kan diagonal ya. Diagonal ya. Jadi nanti kalau saya gambarkan nanti gini, ini kan diagonal ini. Berarti arahnya kemana ini? Karena dia negatif ya. Negatif kan ditarik. Berarti menuju muatannya ya. Jadi pokoknya gini loh. Arah medalistik itu kalau muatan plus dia keluar ya, menjauh dari muatannya. Kalau dia muatan plus ya. Kalau sebenarnya muatan plus medalistiknya menjauh. Kalau muatan negatif itu menuju ya. Atau mungkin di SMA atau di SMA dulu kan kalian pernah tahu gambar gini ya. Sebenarnya gambar kiri kan pernah tahu ya. Mana kursornya? Kok nggak kelihatan nih? Kursornya kok hilang? Oh iya ini. Jadi kan kalian di SMA atau di SMA kan pernah tahu gini, ini muatan plus kan ada garis-garis kayak gini ya. Gini kan, ini medan listrik. Karena dia muatan plus berarti medan listriknya menjauh ya. Gini kan ya. Nah, kayak gini kan. Gini ya. Tapi kalau muatan negatif ya, kalau muatan negatif yang terjadi apa sebaliknya? Ini muatan negatif gitu ya. Maka medan listrik apa? Menuju muatan gitu ya. Nah, gitu ya nanti. Jadi gini nanti. Nah, kayak gini ya. Ini gini ya. Nah, berarti kalau gitu ini garisnya arahnya menuju muatannya kan? Karena Q2 itu muatan negatif gitu ya. Ya, berarti arahnya nanti ke arah ini ya, ke arah sini berarti kan. Ini ya. Ini adalah apa ini nanti bisa sebut apa? E2 ya. E2 ya. Berarti kalau itu pertanyaannya metalisnya bagaimana? Berarti diapakan ini? Ketika metalis diapakan? Kalau pertanyaannya bagaimana metalisnya di titik P? Berarti diapakan? Ditambahkan ya. Ditambahkan secara apa? Skalar apa vektor? Vektor. Karena metalis itu adalah besaran vektor gitu ya. Jadi nanti ngerjakannya ini. Jadi kalau gitu nanti gini bahwa E di P ya, saya jadi atau E resultan ya, E resultan atau E di P ya, E di P ya, yaitu nanti sama dengan apa? E E1 atau EP1 ya, maksudnya gitu, maksudnya nanti ya. EP1 yaitu E di P oleh muatan 1 ya, plus apa nanti? Apa ini? EP2 plus apa? EP gitu ya. Ya, gitu kan? Sekarang untuk kerjakan ini ya kita harus satu-satu. EP1 bagaimana, EP2 bagaimana, terus apa? EP3 bagaimana ya? Tadi kan kalian sudah tahu EP tadi rumusnya apa tadi? Coba tak buka lagi ya. Tadi EP tadi rumusnya kan ini ya. Ini loh ya. Ya, ini kan, ini EP1 ini ya.
EP1, berarti ini kan, ada saya kan ini EP1 maksudnya dia. EP1 sama dengan apa ini ya? K Q1 RP1 kuadrat per RP1 topi gitu ya. Oke ya, itu maksudnya gitu. Sekarang saya mau coba kerjakan ini. Oke ya, saya coba ini EP1 ya. Bentar. Oke ya. EP1 sama dengan vektor ya. Sama dengan apa? K. Ya, Q1 lalu apa? R. P1 kuadrat apa? Per RP1 topik kan itu ya? Ya, berarti saya harus nyari apa dulu? Saya harus nyari RP1 dulu ya. Ya, langkahnya gitu. Jadi saya harus cari dulu ini RP1 ya. Jadi gini maksud saya. RP1 vektor ya maksudnya ya. Kayak kemarin dulu. Gimana? RP1 berarti apa? RP dikurangi R1. Kayak kemarin itu loh. R21 kayak R2 kurangi R1 ya. Kayak gini loh. Cuma itu saja nggak jelas ini. Oke lah, ini R1 ya. R1 gitu ya. Coba, coba. RP gimana RP itu? Maksudnya itu X-nya berapa, Y-nya berapa? Itu. Kan 00 ya. Kan dia pusat koordinat gitu ya. Ya, jadi nanti ini. Jadi ini apa? 0I, 0J ya. Kan dua dimensi ya. Jadi ini apa? 0I plus 0J. Kalau R1 gimana di R1? R1 tadi yang di Sumbuye ya. Apa tadi? 0i plus AJ. Iya benar, 0I plus AJ, benar sekali. Jadi dia apa? 0I plus AJ ya. Sehingga nanti sama dengan apa nanti? Kan I-nya nggak usah ditulis ya, 0 ya. J-nya gimana J-nya? Ya benar sekali. Min A J itu ya. Itu adalah RP1 vektor. Sekarang kalau gitu berarti apa? RP1 gimana kalau gitu? Tadi kan Pitagorasnya ya. Gimana Pitagorasnya? Ya 0 kuadrat ditambah minus A kuadrat ya. Kan gitu sih. Ya berarti sama dengan apa? Kan gitu ya. Siapa sih itu kan? Jadi kalau mau dilengkapi itu ini kan. Apa ini? 0 kuadrat ditambah apa ini? Gini kan ya. Yang jelas sama dengan apa? Nah, sudah beres ya. Sekarang kalau RP1 topi. RP1 topi ya. Nanti kalau bagus saya apa ya. Bisa apa aja deh. Mau bagus mau jelek ya. Nanti bisa kalian lihat ini ya. RP1 sama dengan apa ini? Kan ini RP1 topi ya. Sorry maaf. RP1 vektor dibagi apa? RP1 berapa nanti ini? Minus ini ya. Minus J dibagi A. Jadi apa dari jawabannya ini? Ya minus J gini ya. Ya sehingga kalau gitu coba masukkan sekarang ya. Kalau gitu berarti apa? EP1 vektor sama dengan apa? K itu berapa? 9 kali 10 pangkat. Ya. Q1 berapa tadi? Plus apa minus? Jangan lupa ya. Masukkan plus minusnya ya. Jangan sampai keliru. Kalau kalian lupa memasukkan nanti arahnya berlawanan ya. Jadi harusnya ditarik menjadi ditolak. Kalau kalian lupa memasukkan tanda minus ya. Ya, kalau tadi pas tadi ya. Tadi Q1 berapa? 1 nano kalau nggak salah ya. Berarti 1 nano berarti berapa? Ya, gini ya. 10 pangkat min 9 gitu ya. Terus nanti R-nya berapa? A ya. Berarti A kuadrat ya berarti ya. Ya, katakanlah A meter gitu ya. Jadi A kuadrat. Terus RP vektornya minus J ya. Ini kan. Minus J gitu ya. Sehingga nanti sama dengan berapa ini? 9 per A kuadrat. Ada minusnya ya. Minus berapa itu? Kan minus itu. Ada minus J itu ya. Jadi minus berapa ini? Minus 9
per A kuadrat ya. Per A kuadrat lalu apa? J. Gini ya, satuannya apa? Newton per kolom. Anggapannya A pakai satuan meter ya. Ya ini ya. Jadi EP1 apa? Minus 9 per A kuadrat J. Berarti apa? Ke kiri kan? Bener ya, ke kiri. Sorry. Ke bawah, ke bawah. Pokoknya gini loh. Kalau J itu ke atas ya. Kalau minus J ke bawah. Kalau I kanan. Kalau minus I, wes gitu aja ya. Ini kan minus ya, minus J ya. Berarti dia ke bawah ya. Benar tadi kan ya. Oke, sekarang saya lah berikutnya ya, yaitu apa yang kedua ya, yaitu apa? EP2 ya. EP2 sebenarnya apa kalau gitu? K I2 per RP2 ya. RP2 kuadrat terus apa? RP2 topi ya. Sama kayak tadi. Jadi kalian cari dulu apa? RP2 vektor ya. RP2 vektor sama dengan apa? RP dikurangi apa? R2. Coba kalian cari. RP kan dari 00 ya. 0I plus J. Terus ini R2-nya gimana? R2 tadi kan yang di kamera itu ya? Yang diagonal tadi ya? Itu berapa tadi? AI AJ kan ya? Kan X-nya A, Y-nya A ya. Berarti AI AJ ya. Ya satu ini AI plus AJ. Jadi apa nanti? Disamperin apa nanti? Ya benar. Min AI terus apa? Min AJ gini ya. Ya, terus kalian cari apa? RP2-nya ya. RP2 kan kita kurasinya ya. Ya, jadi RP2 Pitagoras sama dengan apa? Akar apa ini? Minus A kuadrat ditambah berarti sama dengan apa ini? Benar, akar 2 kan ya, sudah tahu kan kalian ya. Gini kan ya. Terus berikutnya apa? Vektor satunya ya. Yaitu apa? RP2 topi. RP2 apa? RP2 vektor dibagi RP2 ya. Berapa vektornya? Minus A I minus A J dibagi berapa? A akar 2. Jadinya apa nanti ini? Berarti apa ini? Minus I minus J gitu ya. Kan hanya dicoret ya. Minus I minus J lalu per. Gini ya, ngerti ini ya? Hanya coret itu. Oke ya, oke. Sehingga kalau gitu berarti apa? Berarti apa itu tadi? Berarti kalau gitu apa? EP2 K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Terus Q2 tadi berapa? Perhatikan, minus dia ya. Jangan sampai lupa memasukkan tanda minus. Kalau nggak salah 2 tadi ya. Minus 2 kali 10 pangkat min 9. Terus ininya, berapa R2-nya? Itu, A akar 2 ya. Jadi di sini, A akar 2 saya kuadratkan ya. Gini kan ya. Terus vektor satuannya itu. Apa itu? Itu ya, apa itu? Ini dalam kurung ya, dalam kurung apa minus I minus J apa dibagi akar 2 ya. Berapa ini? Nah, ini berapa ini? 2 kali 9 itu berapa? 18 ya. Katakanlah gitu ya. Terus ini apa ini di A kuadrat ya? Ya benar 2 A kuadrat ya. Terus di sana ada akar 2 juga ya. Gitu ya. Jadi nanti apa ini? Iya benar, nanti gitu. Atau nggak usah ditulis 18 nanti lebih dicoret nanti ya. Akhirnya aja biar nanti nggak bingung ya. Pokoknya ini apa? 9 kali 2 gitu ya. Gitu kan ya. 9 kali 2 kali 10 watt. Oh coret ini ya. Ini coret sama ini ya. Coret ini. Terus berapa ini dibagi berapa? A kuadrat ya. Oh ya. Ya, atau satu tulis. Iya benar benar kalian. Sorry.
Kan 2 akar 2 ya. Ya, 2 akar 2. Soalnya di sana ada akar 2 kan itu ya. Ya, jadi nanti ini, jadi ini 2 akar 2 ya. Terus apa? Aku kuadrat ini ya. Terus ininya apa ini? Enggak, ini nanti jadi ini. I plus J. Kenapa kok I plus J? Tahu enggak? Oh iya. Iya, ini karena ada minus. Langsung saya kalikan ke sana ya. Ya, jadi ini nanti. Paham ini ya? Ya. Sehingga nanti apa? Saya bisa coret. Apa yang saya coret? Ini 2 kan ya, 2 ya. Sehingga nanti sama dengan apa hasilnya nanti? Iya, nanti 9 per akar 2 ya. Ada A kuadratnya loh ya. 9 per A kuadrat akar 2 ya. Terus apa ini? I plus J ya. Satuannya apa tadi? Newton per kolom ya. Oke, itu ya. Nah, saya kira kalian bisa melanjutkan sendiri ya. Soalnya waktunya habis ini ya. Jam 17 berapa tuh? Ya, nanti pokoknya nanti ketemu apa? EP3. Setelah itu kalian hitung total itu kan tinggal kita gunakan komponennya ya. Komponen X dengan X, komponen Y dengan Y. Tadi cuma dua ya. Kalau tanyanya berapa? Berapa besarnya? Tinggal dipitagoraskan. Kalau tanya arahnya, pakai apa? Pakai tangan theta. Soalnya dua dimensi. Ya, jadi berarti pakai tangan theta gitu ya. Ya, saya kira itu ya. Ya, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.